Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Neneng Hasanah, SSTMKes. Saya merupakan dosen tetap prodi program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kesempatan Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawat Dauratan Maternal dan Neonatal. Saat ini sudah masuk ke pertemuan ke-12 dengan pembahasan materi tentang bayi baru lahir berisiko tinggi dan penata laksanaannya. Menurut saya, materi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa karena merupakan salah satu resikonya penyumbang angka kematian neonatal dan bayi. Saya sebagai dosen harus tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Pada saat saya melaksanakan pengajaran di kelas, maka saya akan menyampaikan juga teori yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian yang saya lakukan. Mata kuliah yang saya ampu merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa dengan bobot USKS terdiri dari 1 teori dan 1 praktek. Dalam melaksanakan pengajaran sebanyak 14 kali tatap muka dan menggunakan sistem penilaian 10% untuk sikap, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan kepada kasus kegawat dauratan dengan pendekatan dini komplikasi, penanganan awal kegawat dauratan, serta melaksanakan rujukan yang terjadi pada maternal neonatal pada masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan pada masa nifas dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Materi yang saya sampaikan berdasarkan rancangan pembelajaran semester atau RPS dengan capaian pembelajaran 1 yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang ketiga yaitu mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian dan keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif. Kemudian yang keempat yaitu mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawat dauratan. Kemudian CPMK dari mata kuliah ini adalah 1 yaitu memahami konsep kegawat dauratan maternal dan neonatal, kemudian memahami kondisi maternal dan neonatal yang berisiko kegawat dauratan pada kehamilan, pada persalinan, kemudian pada ibu nifas, dan pada bayi baru lahir. Dengan kemampuan akhir tiap tahapan belajar yaitu sebagai berikut. 1 itu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari komplikasi kebidanan dan prinsip kegawat dauratan maternal dan neonatal, kemudian mampu memberikan asuhan kebidanan pada komplikasi kehamilan, pada penyulit skala 1 dan 2, 3 dan 4, kemudian mampu menjelaskan komplikasi dan penyakit dalam masa nifas dan penata laksanaannya, kemudian mampu melakukan stabilisasi kondisi kegawat dauratan pada neonatal, bayi baru lahir, dan melaksanakan sistem rujukan. Kemudian bahan kajian dari mata kuliah tersebut adalah salah satunya merupakan adalah prinsip dan penanganan kegawat dauratan maternal dan neonatal, kemudian penyakit dan kelainan yang dipengaruhi dan mempengaruhi kehamilan, kemudian komplikasi dan
penyulit kehamilan trimester 1, 2, dan 3, kemudian komplikasi persalinan pada kala 1, 2, 3, dan 4, kemudian kelainan lamanya kehamilan, kehamilan ganda, kelainan air ketuban, kelainan letak, kemudian kehamilan yang disertai penyakit. Selain itu juga ada konsep dasar kelainan persentase dan posisi, kemudian komplikasi dan penyakit dalam masa nifas serta penanganannya. Siswa lebih memahami cara melakukan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan baik secara teori maupun prakteknya. Saya mulai perkuliahan dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, kemudian absen kehadiran mahasiswa, kemudian pemaparan materi menggunakan metode dengan medianya PowerPoint, kemudian pengajaran dilaksanakan secara interaktif ya untuk merangsang mahasiswa dalam berpikir kritis pada kasus-kasus tertentu. Selain penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi kasus, kemudian dibagi kelompok yang membahas kasus yang dengan tujuan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus. Kasus yang saya berikan terkait kegawat daruratan neonatal. Mahasiswa berdiskusi kelompok untuk membuat asuhan kebidanan yang sesuai dengan kasus yang diberikan. Kemudian dipresentasikan dengan diskusi ini diharapkan akan berdampak ke peningkatan pemahaman mahasiswa. Demikian penjelasan yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran pada pertemuan ke-12 ini. Berikut video pembelajaran yang dapat saya tampilkan, semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengajaran saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik, Bu. Masih tetap semangat ya? Semangat, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, ini adalah pertemuan ke-12 ya dari mata kuliahnya asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita mulai ke pembelajaran dari materi-materi sebelumnya? Belum ada ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita sebelum kita mulai perkuliahan, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk isi absen di e-learning ya. Kita tetap harus isi absen di e-learning. Ya. Dipersilakan untuk isi absen dulu teman-teman di e-learning. Nah, materi pada hari ini yaitu melanjutkan dari yang kemarin, yaitu adalah neonatus beresiko tinggi dan penata laksanaannya ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih resiko tinggi itu apa? Ayo, resiko tinggi. Kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang akan terjadi. Ada lagi? Resiko tinggi. Coba kalau misalkan kita melihat, oh resiko tinggi nih, oh iya, dia beresiko nih. Resiko apa? Misalkan kalau misalkan kita contohnya, misalkan kita kalau persalinan, terus kemudian kita nggak pakai sarung tangan, apa resikonya? Terjadi apa? Infeksi. Nah, itu berarti artinya ada resikonya kalau misalkan kita resiko tinggi. Tapi kalau misalkan kita kalau persalinan terus kemudian nggak pakai sarung tangan, itu resiko tinggi nggak? Resiko tinggi. Nah, sama dengan yang akan kita bahas sekarang ini ya. Tapi ini adalah mengenai neonatus. Neonatus itu adalah yang kita bahas kemarin adalah bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari ya. Oke. Nah, kita bahas satu ya teman-teman ya. Nah, dari tadi pembahasan, kemampuan akhir yang teman-teman nanti pelajari harus diharapkan mampu
pada risiko tinggi dan penanganannya. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita bahas asfiksia, teman-teman harus tahu cara penata laksananya itu seperti apa. Ya, walaupun sebenarnya begini, kita kan seorang bidan itu tahu tanggung jawabnya itu di mana, sampai segimana gitu kan. Dan bidan juga kita tahu kewenangannya di mana. Nah, itu kita harus bisa melakukannya. Gitu. Ya, ada kasus-kasus yang akan kita bahas sekarang. Nah, penyebabnya apa sih? Nggak tahu, nggak ada yang tahu idealnya. Ya, entah dari kehamilannya, entah dari penyakit ibu dan sebagainya gitu. Tapi yang menjadi faktor resikonya ada banyak tuh, ada riwayat kehamilan prematur, ya, terus kemudian ada faktor sosial ekonomi, ya, terus kemudian ada usia ibunya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, itu namanya usia berisiko. Ya, terus kemudian ada penggunaan zat terlarang, kemudian penyakit ibu, kemudian kehamilan ganda. Karena kan biasanya kalau kehamilan ganda ya pasti bayinya apa? Kecil, ya kan? Nah, itu salah satunya yang penyebab BBLF. Ya, terus kemudian ada hidramion, kemudian tempat tinggal di dataran tinggi. Kita ke asfiksia. Ya, asfiksia hematokom. Asfiksia tadi apa? Intinya adalah gagal. Nah, suatu keadaan bayi baru lahir gagal bernafas secara spontan. Jadi pada saat bayi lahir itu enggak nangis, ya, enggak nangis gitu. Dicubit enggak nangis gitu kan? Kalau kamu dicubit, marah, gitu ya. Nah, kemudian asfiksia hematokom itu ada, kalau kita definisinya itu ada bayi sehat. Bayi sehat itu kategorinya Apgar skornya 7 sampai 10. Apgar skornya ya. Kemudian tonus ototnya juga baik, dia bisa gerak ya dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kulitnya kemerahan. Ya, dia menangis. Tapi kalau asfiksia sedang, Apgar skornya 4 sampai 6. Ya. Nah, terus kemudian tonus ototnya itu kurang baik. Jadi gerakannya itu enggak aktif gitu ya. Terus kemudian sianosis agak ke biruan gitu ya. Nah, kalau asfiksia berat itu Apgar skornya 0 sampai 3 rentangnya ya. Jadi dia ya udah lemes aja, nggak nangis, nggak apa diapain, nggak nangis gitu ya. Itu kalau asfiksianya berat gitu ya, itu kategorinya. Penyebabnya apa ya gitu kan. Nah, penyebabnya kita bisa tahu bahwa ada faktor plasenta, ya, ada faktor janin, ada faktor neonatus, ada faktor ibu, ya. Apa bedanya neonatus sama janin? Kalau janin kan masih di dalam kandungan. Ah iya, pintar Wanda ya. Kalau janin itu masih di dalam perut ibu ya, tapi kalau neonatus itu dia sudah, dan tadi dibilang neonatus adalah usianya 0 sampai 28 hari gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak faktor, nggak bisa disalahkan kalau misalnya dalam faktor ini nih karena begini nih, karena begitu, tapi kita harus cari faktor apa gitu ya. Apakah dari ibu kah, dari janin kah gitu kan, atau dari plasenta gitu ya, seperti itu. Nah, tanda dan gejalanya apa sih kalau asfiksia? Nih, DJJ-nya lebih dari 100 ya, atau kurang dari 100 ya. Kemudian penurunan, kemudian mekonium dalam air ketuban. Biasanya kalau ada mekonium di dalam air ketuban itu jadi warnanya keruh ke hijauan ya. Jadi kita hati-hati tuh kalau misalkan kita dapat pada saat lahir air ketubannya tuh warnanya hijau. Nah, itu bisa menjadi penyebab dari asfiksia ya. Kemudian apne. Ya, apne itu ya udah enggak nafas gitu ya. Terus kemudian pucat ya, sianosis berarti kebiruan, sama penurunan terhadap stimulus. Jadi kalau dia apa-apain ya enggak ada ini gitu ya. Nah, sekarang tadi yang namanya SGNN. Namanya bagus, SGNN. Apa kepanjangannya?
pilek, gawat, napas, memang nafsu. Sama sebenarnya seperti asfiksia juga gitu kan. Jadi dia itu adalah kalau di rumah sakit biasanya namanya RDS. Kalau kita itu namanya SDNR ya, karena kalau di rumah sakit itu RDS gitu kan, respirasi distress syndrome ya, merupakan kumpulan gejala yang terdiri dari dyspnea atau hiperemi ya, dengan frekuensi pernapasan lebih dari 60 kali per menit ya, kemudian cyanosis, merintih, kemudian waktu ekspirasi dan retraksi di daerah epigastrium ya, ada retraksi dinding dadanya itu kalau nafas itu kan sampai ya, ada retraksi di situ ya. Nah kemudian kalau didengarkan dengan stetoskop itu ada penurunan masukan udara ke dalam paru-paru ya, itu kalau di stetoskop didengarkan seperti itu. Makanya memang, nah ini tanda dari gejalanya tadi udah tahu ya, maksud gejalanya ada seperti di eurismia, terus kemudian timbul setelah 6 sampai 8 jam setelah melahirkan biasanya gitu ya, terus kemudian pernapasannya cepat ya, kemudian ada retraksi interkostak atau epigastrium, terus kemudian cyanosis, kemudian ada takikardi ya, atau takikardi itu apa sih, detak jantungnya itu sampai lebih dari 170, nadinya itu sampai 100. Nah kemudian pemeriksaan darah lengkap ya untuk mengevaluasi kemungkinan infeksi, kemudian ada kurangnya asupan dari ASI. Nah pada saat awal-awal biasanya kalau dia itu kuning dari lahir itu langsung kuning, itu biasanya langsung lakukan pelaksanaan ITEPS. Tetapi kalau misalkan yang fisiologis itu biasanya 2-3 hari baru kelihatan kuning, seperti itu ya. Tapi pada saat dia udah berjalannya waktu enggak itu fisiologis bisa dengan dijemur gitu kan pada di pagi hari ya. Terus pada saat jam 7 sampai jam 9, jangan jam 12 ya, karena jam 12 nanti apa, gosong gitu ya. Jadi kita sebagai bidan harus ngapain kalau misalkan ada bayi yang kuning? Edukasi ibunya untuk tetap memberikan ASI sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, dan dijemur setiap pagi jam 7 sampai jam 9 ya. Nah ini ya yang tadi. Nah kalau yang patologis dia harus dilakukan perawatan. Tuh matanya ditutup seperti itu ya, dengan disinar supaya atau dilakukan transfusi tukar agar kadar bilirubinnya dapat menurun seperti itu ya. Bayi juga sama, makanya kenapa bayi itu tetap harus dihangatkan dengan apa? Dengan diselimuti, pakaikan baju, pakaikan topi gitu ya. Itu. Nah, faktor risiko hipotermi ya, ada umur, kemudian kalau dari usia dilihat dari umur yaitu bayi baru lahir sama lansia. Di sini ada lansia? Oh, enggak. Terus kemudian paparan dingin ya, karena dia bisa orang atau paparan dingin tipis, terus kemudian obat dan intoksikan ya, terus kemudian ada misalnya obatnya dia konsumsi etanol gitu kan, kemudian dari hormon ya, hormon itu juga bisa menyebabkan dia hipotermi ya, misalkan karena hipoglikemi ya. Terus kemudian ada neurologis, yaitu ada stroke. Kalau orang stroke itu gimana sih? Dia pasti hipotermi karena dia apa? Ini nggak berfungsi dengan ya. Nih, faktor resikonya apa? Faktor resikonya ya, bayi
yang besar, atau misalkan dia tadi bisa 4 kilo, itu harus dicek tuh, ya. Terus kemudian neonatus yang kecil untuk masa kehamilannya, ya, kecil masa kehamilannya, ya itu juga harus dilakukan pengecekan. Takutnya dia hipoglikemi karena dia belum cukup umur, gitu ya. Terus kemudian bayi prematur, apalagi bayi prematur, ya, dia udah kecil, ya gitu kan. Terus kemudian neonatus sakit atau stres, kemudian neonatus puasa sama neonatus dengan polisistemia, ya, gitu. Itu untuk faktor resikonya. Penyebabnya apa? Banyak, ya. Nih, berkurangnya simpanan gula atau glukosa dan menurunkan produksi gula, ya. Itu kalau misalkan pada bayi yang PJT. PJT itu apa? Pertumbuhan janin terhambat. Jadi bayi usianya udah 9 bulan tapi bayinya kecil, gitu ya. PJT. Nah, kemudian ada peningkatan pemakaian glukosa, ya. Neonatus yang beresiko dengan keadaan ini adalah bayi besar kehamilannya, atau misalkan bayinya besar, atau ibunya yang punya gula, gitu, atau punya BMI, ya. Yang berkarat takutnya tetanus itu buat yang dewasa. Kalau ini kan buat neonatus, ya. Nah, apa ininya kalau misalkan neonatus penularannya dalam mana? Cairan. Terus luka susu, kan kita nggak tahu pada saat kita klaim, misalnya ternyata klaimnya itu misalkan klaimnya berkarat, gitu kan. Makanya kita di petugas kesehatan itu harus selalu steril, gitu ya. Terus kemudian ada operasi, kemudian kardias gigi, terus kemudian radang telinga tengah, kemudian ada pemotongan tali pusat. Pada saat pemotongan tali pusat, misalkan bibirnya nggak bersih atau klaimnya juga misalkan nggak steril, itu bisa menyebabkan tetanus, gitu ya. Ada deh. Kalau misalnya bayi prematur itu kayak mengalami gangguan pernapasan, kayak seperti sindrom bayi prematur kan mengalami gangguan pernapasan seperti sindrom gangguan pernapasan. Iya, betul ya. Kalau misalkan bayi prematur, dia bisa akan ada kemungkinan terjadinya asfiksia atau SGNN. Tapi kan tadi bilang kalau SGNN itu ada penyebab lain, kayak misalkan ada diafragmanya ototnya, atau misalkan ada atresia esofagus dan sebagainya. Tapi kalau misalkan asfiksia, memang dia adalah gagal nafas usia. Gitu. Tapi bisa kalau bayi prematur itu bisa menyebabkan, bisa menjadi pemicu terjadinya asfiksia. Gitu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau kasih soal nih. Nanti diskusi ya, boleh nih. Nanti jawabannya apa? Nih, udah baca kan? Silakan di yang harus diperhatikan apa? Ayo, apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Apa jawabannya? Terus berarti D. Terus infeksi neonatal. Hipoglikemi, terus benar? Apa ya? ABCDE? Benar? B. D. Ya. D. Ya. Kita harus perhatikan di teman-teman kita analisis nih dari soal ini. Kita harus tahu bahwa ini kan seorang bayi laki-laki, lahirnya 1 jam yang lalu ya kan di rumah sakit. Riwayatnya SC, ya kan. Kemudian hasil oleh. Kalau katanya sekarang itu ada penundaan pemotongan tali pusat itu ada resiko tertentu, kayak sekarang kan kalau misalkan
mungkin dari pengalaman teman-teman, penundaan tali pusat, pemotongan tali pusat itu baik apa enggak? Ya, sejauh ini untuk penundaan pemotongan tali pusat itu masih aman, ya. Cuman memang kadang bukannya itu cuman apa ya? Kita kan bayi itu kemana-mana harus dibawa aja ke tali pusat aja, gitu ya, sampai dia itu mengering. Tapi banyak manfaatnya sebenarnya dibandingkan tidak manfaatnya, ya. Jadi banyak manfaatnya, kayak misalnya salah satunya adalah ada HB bayi itu tidak akan menurun karena dia nggak dipotong tali pusat, gitu, sampai dia kering. Itu manfaatnya lebih banyak, gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi sampai saat ini sih belum ada penelitian yang menyatakan bahwa ada nggak sih resikonya kalau misalkan pemotongan penundaan pemotongan tali pusat itu, gitu ya. Jadi sampai saat ini itu masih banyak manfaatnya. Ya, ada lagi kasus soal tadi, ya, seperti itu. Oke, baik. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.